Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, ada 3 pasangan calon resmi yang berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Selanjutnya besok, KPU akan mengadakan pengundian nomor urut untuk ketiga capres-cawapres ini dilanjutkan dengan masa kampanye pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Herzaki Mahendra, perwakilan dari tim TKN Prabowo Gibran, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Mas Ahmad Baidowi dari tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore Mas Zaki. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Mas Zaki, ini besok pengundiannya ada persiapan khusus nggak sih dari TKN? Ya, kalau untuk pengundian tentu, kalau misalnya kerjaan besok kita ada rapat-rapat ya, dimanapun. Ya hari ini Alhamdulillah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah ditetapkan secara resmi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ini aspirasi dari banyak pihak, harapan publik tentunya ingin agar Indonesia bisa lebih baik, semakin dekat untuk bisa kita wujudkan gitu Pak. Ya kan, makanya kami berterima kasih kepada teman-teman KPU ya yang tadi telah mengumumkan. Ya tentunya ini juga harapan besar dari rakyat Indonesia. Ya kita lihat nanti bagaimana kami akan berusaha betul bisa memenuhi aspirasi, ya harapan, keinginan yang disampaikan kepada kami, yang dititipkan kepada kami untuk bisa kami wujudkan. Tentunya kita harap semua paslon ya, semangatnya tentu sama dengan kami. Tentunya semangatnya sama dengan kami ya. Sama-sama ingin menjaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Nah, kita bertarung ide, bertarung gagasan ya. Bertarung program, mana yang terbaik, biarkanlah rakyat yang memilih. Nah, ini berarti kira-kira TKN sendiri ada mengincar angka tertentu kah? 1, 2, 3? Ya, bagi kami semua angka sama baiknya. Ya, bagi kami semua angka sama baiknya. Yang paling penting bagaimana kita dekatkan kepada rakyat. Rakyat tentu memilih siapa pasangan calon yang dianggap paling pas. Kalau masalah nomor, ya ini kan masalah atribut saja. Nah, kita tunggu nanti besok. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kami siap. Yang pasti Pak Prabowo ini mengayomi semua. Selalu berada di tengah, sosok yang tegas, ya, berada di antara yang lain. Nah, silakan diartikan kalau misalnya rezekinya kami dapat nomor berapa besok, ya kita lihat nanti. Yang pasti kami senang kontestasi ini dengan resmi ya, sudah dimulai karena pasangan calonnya sudah ada 3. Nah besok ada pengundian dan kedepannya rakyat Indonesia tentu berharap nih ya bagaimana kita bertiga ini satu sama lain ya baik paslon maupun timnya gitu bisa beradu gagasan program ya mana yang terbaik. Sebisa mungkin kita ingin ya, rakyat Indonesia selama kontestasi ini dalam keadaan yang baik gitu loh Pak. Ya, janganlah kemudian kita sibuk menebar hoax, menebar fitnah, ataupun kemudian menebar kebencian dan permusuhan. Mari kita jalani ini bersama-sama dengan situasi yang nyaman, bersahabat, boleh beda pandangan, boleh beda pilihan, tapi ayo kita jalani ini ya dengan baik, kita sama-sama masih bersaudara. Satu Indonesia. Nah, Mas Zaki, ini seperti yang disampaikan tadi, ya, tentu kita semua inginnya pemilunya damai. Tapi yang seperti Anda sampaikan tadi soal gagasan, banyak juga kemudian pihak yang menyatakan tampaknya belum sampai ke adu gagasan, masih di permukaan saja nih para waktu itu masih baca wapres ya, sekarang sudah capres-cawapres. Mas Herzaki, betul masih sampai permukaan saja atau justru sebaliknya? Oh, sebenarnya begini, ini masalah amplifikasi saja mungkin ya. Karena bagaimanapun minggu lalu ada forum ya di depan acaranya para guru besar, para dokter seluruh Indonesia, Indef kalau tidak salah. Ini kan bagaimana para capres berbicara mengenai gagasan-gagasan ekonomi mengenai Indonesia ke depannya. Hari ini misalnya Pak Prabowo
di CSIS tadi baru saja menyampaikan gagasan-gagasan beliau mengenai arah dan hubungan politik luar negeri Indonesia ke depannya. Nah, ini kan menjadi sangat menarik. Bagaimana memang paslon kami ya, atau Pak Prabowo terus sampai setiap harinya ada momentum-momentum, ada ajang-ajang bisa menyampaikan gagasan, ide dan program. Beliau datangi dan beliau sampaikan secara terbuka. Apalagi kami lihat tadi di CSIS, mungkin Pak Prabowo inilah yang salah satu yang paling terlengkap, paling memahami mungkin geopolitik negeri ini gitu. Ya, yang kita lihat dan juga global, bagaimana politik global itu. Sehingga bagi kami ini yang sangat dibutuhkan ke depannya. Kita tahu situasi global ini sangat tidak pasti. Ada perang misalnya ya, Israel dan Palestina, lalu Ukraina dan Rusia misalnya. Lalu kita bicara mengenai pangan, isu pangan, lalu kita bicara mengenai isu kekeringan yang melanda di mana-mana. Nah, ini kan isu-isu global yang tentunya berpengaruh terhadap politik nasional, ya, berpengaruh terhadap posisi Indonesia. Nah, bagaimanapun harapan kami ke depannya makin banyak forum-forum untuk bisa menggali gagasan-gagasan, ide-ide, program-program dari capres dan cawapres ini. Kami juga para jubir ya, saya misalnya di komunikasi, di tim Bravo misalnya, kami terus berupaya dan berbagi kesempatan menyampaikan apa yang baik, ya, apa yang baik yang kami tawarkan kepada publik, apa yang bisa memberikan manfaat. Ada 8, ada Astra Cita, ada 17 program prioritas. Ini banyak nih. Satu demi satu akan kami sampaikan ke publik secara mendetail. Dan silakan, ayo publik, kita telanjangi ya. Kita bedah semua gagasan dari ketiga capres dan cawapres ini, dan kita pilih mana yang dianggap terbaik. Ya tentu kalau kami meyakini, kamilah yang saat ini terbaik. Ya. Tapi tentu saja kami percaya rakyat akan menentukan pilihannya 14 Februari 2024, dan ketiga paslon ini punya kewajiban untuk kita jaga situasi yang kondusif. Janganlah suka menuduh misalnya, menyebar isu hoax ataupun fitnah. Mas Herzaki, ini kan karena dari 3 capres-cawapres, 2 capres-cawapres, kemudian narasinya kan keberlanjutan. Mungkin masyarakat perlu ada yang di-highlight untuk kemudian membedakan apa kemudian bedanya antara satu capres-cawapres dengan satu capres-cawapres lainnya yang sama-sama keberlanjutan. Kita bicara mengenai bagaimana Pak Prabowo ini kan sosok pemimpin yang berbeda. Nah, beliau ini satu-satunya ketua umum parpol ya di parlemen yang juga parpol besar. Yang beliau juga sosok yang tegas, sosok yang kuat. Bagaimana kapabilitas dan kapasitas beliau, baik di tingkat global maupun juga di tingkat nasional, ini sudah terbukti melebihi dibandingkan yang lainnya. Itu kan satu hal ya. Bagaimana juga gagasan-gagasan yang beliau sampaikan di berbagai ruang dan kesempatan ternyata mendapat perhatian publik. Tapi bukan hanya itu. Bagaimana beliau ini sosok yang kok kita lihat serius ya, senior misalnya gitu. Tetapi ternyata itu menarik Mas Zaki. Tapi saya harus potong dulu tuh soal senior, junior dan juga pemilih muda yang lebih dari 50% jumlahnya. Kita akan bahas, tapi kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali. Anda masih bersama Berita Satu Sore, kita juga masih bersama dengan Mas Herzaki. Mas Herzaki, seperti pertanyaan tadi saya, yang terakhir, ini menjadi pertanyaan terakhir saya karena sayang sekali Mas Owi tidak bisa bergabung bersama dengan kita. Ini bagaimana TKN kemudian berupaya untuk membuat perdebatan ini soal adu gagasan bukan hanya di permukaan saja, karena generasi muda yang jadi pemilih terbanyak ini ternyata sukanya yang konkret-konkret, Mas Zaki. Mas Zaki. Halo. Ya. Ya, Mas Zaki masih bersama dengan kami, Mas Zaki. Halo. Ya, Mas Zaki bisa mendengar suara saya? Mas Zaki. Sudah memulai? Ya, Mas Zaki bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, Mas Zaki, pertanyaan saya tadi adalah soal generasi muda, Mas Zaki. Ini kan ternyata anak-anak muda yang jadi pemilih terbanyak di Pilpres 2024 nanti, ini mereka sukanya yang konkret-konkret. Bagaimana kemudian membuat perdebatan antara capres, cawapres ini lebih konkret lagi, bukan hanya di permukaan? Ya, sederhana, Mbak. Kalau kami dalam berbagai kesempatan, ya kami selalu menyampaikan itu, baik melalui Pak Prabowo sendiri, melalui Mas Gibran sendiri, juga melalui para jubir-jubir ya, kesebar di berbagai forum dan agenda, kan begitu. Ya, lalu kita juga kita lihat bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo ini menang, ya, lapangan pekerjaan akan semakin besar yang kita buka. Ya, juga untuk anak muda, kita tidak ingin anak-anak muda generasi milenial, generasi Z, kemudian kebingungan misalnya setelah sekolah tinggi-tinggi, ternyata sulit mencari kerja. Nah, ini menjadi perhatian kami, Pak. Ini salah satunya yang akan kami kedepankan. Kalau yang kedua misalnya bagaimana nantinya, gitu, ya.
terkait dengan bagaimana tadi sembako ya, harga sembako bisa diperoleh dengan murah. Pak Prabowo kan juga punya program unggulan. Oke lah, ini program unggulannya misalnya untuk makan gratis, untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP, SMA, untuk ibu-ibu hamil. Tapi bagaimanapun dengan demikian ya, berarti kan pendapatan dalam satu keluarga itu lebih bisa dialokasikan untuk yang lainnya gitu, yang akan berefek kepada anak-anak muda juga gitu. Nah ini banyak nih program-program yang kami akan tawarkan juga. Kita bicara kesempatan kerja, kita bicara lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana kita akan membantu misalnya anak-anak muda yang ingin usaha. Kan kita tahu anak-anak muda yang kreatif, inovatif, Pak, ingin usaha. Nanti masalah permodalan, masalah kita akan upayakan juga. Akan lebih mudah dan lebih luas lagi gitu. Apa yang selama ini misalnya sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, ya kita akan sempurnakan, kita akan akselerasi. Kita akan lakukan percepatan sehingga bisa menyentuh lebih banyak dan makin optimal lagi. Gitu. Ini contoh-contohnya untuk anak-anak muda. Belum lagi kita bicara mengenai pendidikan. Kesempatan pendidikan, beasiswa pendidikan di berbagai tingkatan. Ya, berbagai tingkatan itu ada, bukan hanya untuk yang mana tidak mampu, tetapi juga untuk yang berprestasi gitu. Nah, inilah. Jadi TKN berkomitmen ya kontestasi Pilpres 2024 akan pertama kondusif dan kedua substantif. Terima kasih Mas Herzaki, Kepala Bakomsda Partai Demokrat sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Ketemu lagi nanti ya Mas Zaki. Salam sehat. Iya, terima kasih Mbak. Ya, sama.